Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada pertemuan indah dalam sholat Jumat siang hari ini, melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita berkumpul dalam majelis ini. Kita realisasikan rasa syukur kita dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Rabbaniyah. Siapapun yang mencukupkan diri terhadap apa yang ditinggalkan oleh Nabi, maka ia telah mendapatkan ketetapan cahaya yang sempurna hingga ia bisa berjalan dalam kegelapan malam. Namun sebaliknya, siapapun yang mencampakkan syariat nabinya, membuang sunnah nabinya dalam parit-parit kehidupan, maka sungguh Rasulullah mengatakan bahwa mereka adalah orang yang celaka dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Mengawali khutbah Jumat ini selaku khatib mengajak hadirin sekalian untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Takwa merupakan hal yang harus sepenuhnya kita usahakan tanpa henti. Dalam takwa, jiwa dan raga harus bersama-sama layaknya dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu dan lainnya. Demikian juga takwa merupakan suatu proses yang harus terus-menerus diusahakan sampai datang ajal menjemput. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu suatu kepastian, yaitu ajal. Quran surah Al-Hijr ayat 99. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita telah berada di bulan Dzulhijjah, salah satu dari bulan yang diharamkan atau dimuliakan. Di bulan Dzulhijjah terdapat waktu-waktu yang teristimewa. Salah satunya adalah 10 hari pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tidak terlepas dari keberadaan hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Ada beberapa amalan yang dapat kita amalkan dalam rangka menyambut dan merayakan kebahagiaan Idul Adha. Di antaranya adalah
Yang pertama, memperbanyak membaca takbir, tahlil, tahmid, terutama di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Para ulama menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Dalam hadis Bukhari disebutkan yang artinya Ibnu Abbas berkata, "Dan berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan, 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga hari-hari tasyrik." Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Takbir ada dua macam, yaitu takbir mutolak atau tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu, dan takbir muqayyad atau dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu dilakukan setelah sholat wajib berjamaah. Takbir muqayyad bagi yang tidak menunaikan ibadah haji dilakukan mulai dari sholat subuh pada hari Arafah hingga waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir. Adapun bagi orang yang berhaji dimulai dari sholat duhur hari Nahr 10 Dzulhijjah hingga hari tasyrik yang terakhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Cara bertakbir dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan puasa Arafah. Hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah merupakan hari yang mulia saat di mana datang pengampunan dosa dan pembebasan dari siksa api neraka. Pada hari tersebut disyariatkan amalan yang mulia, yaitu puasa. Puasa Arafah ini disunahkan bagi yang tidak berhaji, sedangkan bagi kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah dilarang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu wa 'ala Allah ayyukaffira as-sanah allati qablahu." Yang artinya puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura sebelum Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat Idul Adha. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya adalah yang pertama, memperindah diri dengan pakaian terbaik dan wangi-wangian. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, kami diperintahkan oleh Rasulullah pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk memakai pakaian terbaik yang ada, memakai wangi-wangian terbaik yang ada, dan yang menyembelih binatang kurban tergemuk yang ada, yaitu sapi untuk 7 orang dan unta untuk 10 orang, dan supaya kami menampakkan keagungan Allah, ketenangan dan kekhidmatan. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian yang kedua, tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Rasulullah bersabda yang artinya bahwa Rasulullah pada hari Idul Fitri tidak keluar sebelum makan, dan pada hari Idul Adha tidak makan sehingga selesai sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, dianjurkan berangkat ke tanah lapang dengan jalan kaki dan pulang melalui jalan lain. Sebagaimana sabda Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal 'id masyian wa yarji'u masyian. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat sholat Id dengan berjalan kaki, begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di hadis lain disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa at-thariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id
beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulang. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat adalah hendaklah seluruh umat Islam, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, bahkan perempuan yang sedang haid sekalipun, mendatangi tempat sholat di tanah lapang. Hanya saja perempuan yang sedang haid hendaknya memisahkan diri dari tempat sholat dan tidak turut melakukan sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya menyuruh keluar semua gadis remaja, wanita sedang haid dan wanita pingitan. Adapun wanita yang sedang haid supaya tidak memasuki lapangan tempat sholat, tetapi menyaksikan kebaikan hari raya itu dan dakwah yang disampaikan khatib bersama kaum muslimin. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kelima, sholat id lebih utama dilaksanakan di tanah lapang, kecuali jika ada udzur syar'i seperti hujan. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila musalla, yang artinya Rasulullah SAW biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, bahwa kurban adalah ibadah sebaik-baiknya yang dilakukan oleh setiap muslim yang mampu di bulan Dzulhijjah saat perayaan Idul Adha. Dalam hadis dijelaskan, kurban adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sebutkan, ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la yati yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla makanan bimakanin qabla an yaqa'a 'alal 'abdi fatibu biha nafsa, yang artinya tidaklah pada hari Nahr manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita menyambut hari raya Idul Adha yang akan dilaksanakan besok pada hari Senin. Saat ini dengan penuh rasa khusyuk, khidmat, dan dalam rangka mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Dzalika wa minan yu'adim syairallah fa innaha minat taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surah Al-Asr ayat 32. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang bertakwa dan mendapatkan ridho serta cintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana al-ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sairi sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismah amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata siyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ahmi hawzatal islam ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.